Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya Zikir Ahmad Chandra. Saya Muhammad Arifin Kurniawi Pratama. Saya Muhammad Al-Kasarjadi. Saya Lazim Muhammad Haikal. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dasar penerapan Pancasila di dalam kampus. Latar belakang. Pancasila memiliki peran besar dalam membentuk sikap, moral, dan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Namun dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila di kampus masih belum berjalan maksimal. Kita dapat melihat beberapa masalah yang muncul seperti menurunnya toleransi antar mahasiswa, kurangnya kepedulian sosial, kedisiplinan yang belum konsisten, serta persoalan keadilan dan etika akademik. Dari hasil observasi mini yang kami lakukan, masih ada kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dengan realita di lingkungan kampus, terutama pada penerapan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan sosial. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan sosial, pengaruh media digital, pemahaman nilai kebangsaan yang masih kurang, dan motivasi setiap mahasiswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat kembali penerapan nilai-nilai Pancasila di kampus agar tercermin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumusan masalah, tingkat toleransi antar mahasiswa, kepedulian sosial mahasiswa, kedisiplinan akademik dan non-akademik, etika akademik, dan keadilan di kampus, faktor penyebab kesenjangan nilai Pancasila, dan yang terakhir, upaya peningkatan penerapan nilai Pancasila. Oke, selanjutnya ke teori Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi dalam penyusun Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan seluruh peraturan hukum di Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan norma harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur bagaimana masyarakat Indonesia bersikap, bertindak, dan menjalani hidup, sekaligus menjadi ideologi yang bersifat terbuka sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya Pancasila. Pancasila juga menjadi pandangan hidup yang memberikan arah moral dan etika, mencerminkan kepribadian bangsa yang lahir dari budaya, adat, dan sejarah Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai dasar yang universal, nilai instrumental berupa aturan dan sistem, serta nilai praksis yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Secara filosofis, Pancasila berdiri di atas dasar pemikiran manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan individu yang bermartabat, sehingga nilai Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Keseluruhan teori ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi menjadi pedoman fundamental bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang menjadi landasan negara penyelenggara kehidupan kenegaraan dan bermasyarakat sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat adaptif dan mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa menekan nilai dasarnya, sehingga relevan dalam menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan politik global. Pancasila memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa yang majemuk menjadi dasar perumusan kebijakan negara di berbagai bidang. Menjadi pedoman penyelesaian konflik kepentingan serta mengarahkan bangsa menuju cita-cita nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Karena lahir dari nilai luhur budaya bangsa sendiri, Pancasila memiliki legitimasi kuat dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Teori dasar Pancasila. Pancasila sebagai nilai dan norma dasar. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, abadi, dan tidak pernah berubah oleh perkembangan waktu karena digali dari budaya bangsa sendiri. Nilai Pancasila menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, nilai dasar yang paling murni, tidak dapat diubah dan menjadi landasan filosofis kehidupan nasional.
Yang kedua, nilai instrumental. Nilai yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi, undang-undang, lembaga negara, dan sistem kebijakan. Yang ketiga, nilai praksis. Implementasi nilai Pancasila dalam perilaku nyata masyarakat sehari-hari. Nilai dasar Nilai dasar 5 sila mencerminkan kebutuhan manusia Indonesia. Spiritual, moral, sosial, demokratis, dan kesejahteraan. Karena nilai menjadi rujukan perilaku sosial, Pancasila tidak hanya mengatur negara, tetapi juga membentuk karakter warganya agar hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Pancasila kerap disebut sebagai kompas moral bangsa. Halo, saya akan menjelaskan tentang teori dasar Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang membimbing pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman etis dalam menghadapi persoalan individu maupun kolektif, menjaga kerukunan dalam keberagaman, serta mengarahkan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai moral bangsa. Selain itu, Pancasila berperan sebagai standar moral dalam menghadapi tantangan globalisasi, budaya asing, dan ideologi transnasional, sehingga menjadi cara hidup yang nyata, bukan sekedar konsep normatif. Lalu juga ada teori Pancasila sebagai fungsi kehidupan bernegara. Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara yang menuntun seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah agar sesuai dengan jati diri bangsa. Dalam bidang hukum, Pancasila menjadi sumber tertib hukum nasional yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi cita-cita dan tujuan nasional yang mengarahkan bangsa menuju keadilan, kemakmuran, dan kehidupan yang beradab. Pancasila juga menjadi pedoman pembangunan nasional agar pembangunan tidak hanya berorientasi material, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan. Pada akhirnya, Pancasila merupakan kesepakatan bangsa Indonesia yang harus dijunjungi dan dijaga oleh seluruh warga negara. Lalu ada juga Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang lahir dari budaya, sejarah, dan jati diri bangsa. Pancasila mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang religius, menjunjung tinggi toleransi, mengutamakan kehormatan sosial, serta menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Pentingnya persatuan serta penolakan terhadap sikap ekstremisme dan individualisme yang berlebihan. Dalam konteks globalisasi, Pancasila menjadi landasan moral dan kultural untuk menjaga kepribadian nasional, agar bangsa Indonesia tetap memiliki karakter yang khas dan tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh nilai-nilai asing. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar etika sosial. Pancasila bukan hanya konsep kenegaraan, tetapi juga menjadi dasar perilaku dalam masyarakat. Penerapan etika sosial berdasarkan Pancasila seperti pada Sila 1, yaitu kita harus menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama. Sila kedua, kita harus menghargai martabat manusia, tidak diskriminatif, dan menghindari kekerasan. Sila ketiga, kita harus menjaga persatuan, menolak konflik identitas, dan memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Sila keempat, kita diajarkan untuk bermusyawarah, tidak otoriter, dan menghormati pendapat orang lain. Sila kelima, kita harus menjalankan prinsip keadilan atau menegakkan keadilan, gotong royong, dan pemerataan hak. Sekarang masuk ke dalam fokus pokok pada pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu bagaimanakah peran kampus dalam menerapkan Pancasila. Nah,
Pancasila itu sendiri berperan sebagai pedoman nilai dan moral dalam kehidupan kampus. Nilai-nilainya membentuk karakter civitas akademika agar bersikap religius, humanis, toleran, demokratis, dan adil. Pancasila juga memperkuat persatuan di tengah keberagaman mahasiswa serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Selain itu, Pancasila mendorong terciptanya keadilan, etika akademik, dan kepedulian sosial, sehingga kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan tanggung jawab kebangsaan. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih peran dosen dan mahasiswa dalam menerapkan nilai Pancasila di lingkungan kampus? Nah, penerapan Pancasila di lingkungan kampus dilakukan melalui sikap dan perilaku sehari-hari mahasiswa dan dosen. Mahasiswa menerapkan dengan bersikap jujur, saling menghormati, menjaga persatuan, aktif bermusyawarah, serta peduli terhadap keadilan dan kegiatan sosial. Dosen menerapkan dengan mengajarkan secara adil, profesional, dan menjadi teladan etika serta integritas akademik. Dengan demikian, Pancasila membentuk budaya kampus yang toleran, demokratis, dan berkarakter. Nah, apa saja hambatan di lapangan dalam penerapan Pancasila itu? Nah, hambatan penerapan Pancasila di lingkungan kampus muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai Pancasila, sehingga sering dianggap sebagai sebatas teori dan belum diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, sikap individualisme dan pragmatisme membuat sebagian mahasiswa kurang peduli terhadap nilai kejujuran, kebersamaan, dan musyawarah. Nah, keberagaman latar belakang tanpa diimbangi sikap toleransi juga berpotensi menimbulkan konflik. Dari sisi dosen dan institusi, beban kerja yang tinggi, kurangnya keteladanan, serta kebijakan kampus yang belum konsisten dan tegas dalam menegakkan etika akademik turut menjadi hambatan. Kondisi ini menyebabkan penerapan Pancasila atau nilai Pancasila belum optimal di kehidupan kampus. Nah, gimana sih solusi untuk mengatasi hambatan penerapan Pancasila di lingkungan kampus? Nah, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperkuat pemahaman dan pengalaman dalam nilai Pancasila melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Dosen dan pimpinan kampus perlu menjadi teladan dalam bersikap jujur, adil, dan toleran agar dapat dicontoh oleh mahasiswa. Selain itu, kampus harus menciptakan budaya yang inklusif dan terbuka terhadap dialog serta musyawarah untuk menghargai perbedaan penetapan dan penegakan aturan. Etika akademik yang konsisten juga penting agar nilai keadilan dan tanggung jawab dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan kampus. Nah, setelah peran Pancasila dalam lingkungan kampus dan hambatan dan solusinya, nah apa sih dampak penerapan Pancasila itu sendiri? Nah, bagi dosen, penerapan Pancasila berdampak pada meningkatnya profesionalisme, keadilan, dan integritas dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dosen yang berpegang pada nilai Pancasila akan menjadi teladan dalam etika akademik, sikap demokratis, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban mahasiswa. Secara keseluruhan, penerapan Pancasila memperkuat persatuan civitas akademika, mencegah konflik dan diskriminasi, serta meningkatkan peran kampus sebagai pusat pendidikan karakter, pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tapi sebelum kami tutup, kami ada pesan kalimat tutup yang menarik. Di tengah kebenaran kampus, Pancasila menjadi alat perekat kita. Mari kita wujudkan persatuan dalam perbedaan. Terima kasih.